Siapa di antara lu di sini yang masih mikirin gimana sih wujud aslinya Kapten Ginyu? Atau mungkin lo masih bingung, kenapa Goku nggak berubah jadi Great Ape waktu dia mindahin geng Rabbit ke bulan? Oke, so everyone, welcome back to Dance Story. Dan kali ini kita bakal ngomongin seputar misteri yang ada di Dragon World. Plus di sini juga gue akan coba explain ya dari beberapa sumber yang ada buat menjawab misteri tersebut. Well, so let's talk about it. Oke, pertama kita akan ngomongin salah satu anggota pasukan elit yang dimiliki oleh Frieza. Dan lu semua tahu dia ini appearance-nya begini, warnanya ungu, terus ada tanduknya. Kita sebut aja ini Purple Form, oke? Dan kita tahu semua dia ini punya sebuah ability ya yang bisa dibilang unik, yaitu swap body atau body change. Tapi ya karena ability yang dia punya ini, itu malah jadi nimbulin banyak pertanyaan. Pertama, apakah Purple Form ini adalah tubuh asli dari si Kapten Ginyu atau bukan? Kedua, kalau emang ini bukan original bodinya Kapten Ginyu, terus gimana wujud atau tubuh asli dari si Kapten Ginyu? Oke, kalau kita ngomongin first appearance-nya ya, penampilan pertamanya dia itu emang begini. Di flashback DBS Broly, ini di tahun 732 ya, sebelum Goku lahir. Di sini dia udah pakai Purple Form. Tapi gue bisa bilang sih, Purple Form ini bukan original bodinya si Kapten Ginyu. Kenapa? Oke, ada satu skenario di sini ya. Ini versi Toyotaro. Di sini di-explain gimana Kapten Ginyu ini bisa dapetin Purple Form. Kalau emang dia swap body di sini, berarti tubuh aslinya dia yang ini. But in this case, kalau emang faktanya begitu, ya ini bakalan jadi infinity question atau pertanyaan berulang, ya kan? Apakah ini tubuh asli dari Kapten Ginyu? Atau tubuh ini juga dia dapetin setelah dia swap body? Makin pusing. Gua akan coba jawab dengan sebuah artikel yang mention kalau Purple Form ini itu bukan tubuh aslinya si Kapten Ginyu. Oke, kita lihat di sini ya. Ini dari Weekly Shonen Jump nomor 25. Ini di tahun 1991 ya. Di sini ngebahas sedikit biografi dari beberapa karakter di Dragon Ball Movie kelima, Cooler Revenge. Oke. Di profilnya Sauzer ya. Nih yang ini. Gua akan translate dulu sebentar. Nah, di sini di-explain kalau Sauzer atau Salsa ya adalah salah satu orang yang mengetahui wujud asli dari si Kapten Ginyu. At least karena di sini ada ngebahas masalah wujud asli atau original body Kapten Ginyu, berarti ya kita bisa ambil kesimpulan kalau Purple Form ini itu bukan original body dari Kapten Ginyu, ya. Itu versi Weekly Shonen Jump. Tapi movie-nya kan nggak canon bang. Ya, Cooler Revenge emang nggak canon. Jadi buat case ini ya gue balikin lagi ke lu semua. Apakah menurut lu Purple Form ini itu emang original bodinya Kapten Ginyu atau bukan? Karena ya secara canonical masalah original body dari Kapten Ginyu itu emang gak pernah dibahas. Next, ini ada di manga Dragon Ball chapter ke-17. Kalau di animenya ini ada di Dragon Ball episode ke-9 ya kalau nggak salah. Ini waktu Goku ngelawan Boss Rabbit. Endingnya lu tahu semua ya, ngenes. But ada something yang kayaknya agak nggak masuk akal ya. Ada dua misteri di sini menurut gua. Yang pertama, lu tahu semua kalau Goku itu nggak pernah ada hubungan baik sama yang namanya bulan. Setiap dia ngeliat bulan, pasti dia bakalan transform jadi Great Ape, ya kan? Dan kalau lo lihat di sini itu Goku juga masih ada ekornya. At least kalau Goku naruh geng Rabbit ke bulan, berarti dia secara langsung ya pasti ngeliat bulan, ya kan? But di sini nothing happen, nggak ada terjadi apa-apa. Ya, kalau lu nganggapnya ini cuma joke aja, ya nggak usah diseriusin ya. Anggap aja ini just a joke dari Akira. Tapi oke, kalau emang kita mau bahas kenapa di sini Goku nggak berubah waktu dia ke bulan. Pertama, ini Akira sendiri yang bilang di Dragon Ball Adventure Special. Akira di sini bilang Goku nggak akan berubah kalau nggak ada bulan purnama. Dan saat itu ya emang bukan bulan purnama, tapi half moon. Dan walaupun dilihat dari dekat, half moon tetaplah half moon. Oke. Jadi simpelnya ya, harus pada saat bulan purnama ya. Ini Akira sendiri yang bilang, saat itu bukan bulan purnama. Tapi bulan kan bulat bang. Ya emang bulat. Kakeknya Jiren juga tahu kalau bulan itu bulat, Jawir. Oke, kalau lu mau lebih detail lagi, di sini ada referensi tambahan ya. Ini pernah di-explain sama Vegeta di sini. The moon appears lit only because it reflects the light of the sun. But when the sunlight is bounced from the lunar surface, it causes a slight shift in the wavelength,
creating what we Saiyans know as a Blutz wave. And when the moon is full, their intensity is over 17 million Zenos. Once 17 million Zenos are absorbed by the Saiyan retina, our bodies respond to a biochemical reaction produced in the tail. And we transform. Oke, lu bayangin ya, Goku yang ngitung sampai 20 aja kagak encus, dia ajarin fisika kuantum sama Vegeta. Ini yang bego siapa? Tapi intinya ya, jadi yang nge-trigger efek transformasi seorang Saiyan itu bukan fisik bulannya, tapi pantulan sinarnya atau Bloods Wave. Ya, setidaknya kalau lu pernah nonton GT, ya lu pasti tahu. So, kenapa di sini Goku nggak berubah jadi Great Ape? Ya karena saat itu bukan bulan purnama. Jadi Bloods Wave-nya nggak nyampe 17 juta Zeno. Oke, case pertama mungkin bisa di-solve, tapi ada misteri kedua di sini. Kalau emang Goku nyampe ke bulan, berarti Goku secara nggak langsung pergi keluar angkasa, ya kan? Terus gimana caranya si Goku ini bisa survive di luar angkasa? Oke, lu semua tahu Saiyan termasuk Goku itu termasuk ras yang nggak bisa survive tanpa oksigen di luar angkasa. Itu faktanya. Bisa bang, di BOG Goku berantemnya sampai luar angkasa? Ya, di BOG di sini di-explain kalau mereka itu masih di stratosfer, ya. Jadi masih ada oksigen. Kan juga bisa bang, ya ini di DBS ada geng Pilaf juga di situ. Jadi mereka masih di stratosfer. Broly juga bisa bang, itu non-Ken. Bardock bang, ya itu Vegeta bang, di animenya pernah. King Vegeta juga. Oke, lanjut. Ya, mungkin mereka masih bisa mencapai stratosfer, tapi masalahnya bulan itu adanya di outer space, ya, bukan di stratosfer. Jadi gimana si Goku ini bisa nyampe di bulan tanpa oksigen sama baju luar angkasa? Kalau dia nahan napas, ya mungkin. Tapi di luar angkasa, ya masalahnya bukan cuma oksigen. Apa mungkin di sini Goku make Kibarir? Kayaknya sih nggak mungkin ya, karena di sini Goku belum ketemu sama kami, jadi dia belum belajar mengenai Ki. Jadi buat yang ini, gue cuma bisa bilang Akira belum kepikiran sampai ke sana, ya. Konsep outer space itu belum di-establish. Atau mungkin ini cuma just a joke aja dari Akira. Tapi kalau lu punya opini lain, ya lu bisa tulis aja di bawah. Next, ini misteri yang sebenarnya debatable ya. Apakah Cell itu adalah Super Saiyan? Well, sebelum gue masuk ke pembahasannya, ya, lu bisa tulis dulu di bawah. Menurut lu, apakah Cell ini adalah Super Saiyan? Oke, gue akan persingkat aja ya mengenai ini. Lu semua tahu kalau Cell itu terbuat dari beberapa DNA ya. Cell itu terbuat dari DNA Saiyan, Namekian, sama ini apa ya rasnya? Apa ya? Pokemon kali ya. Jadi dia punya Zenkai Boost, dia juga punya regenerasi seperti Namekian, dan dia juga punya kemampuan untuk survive di luar angkasa. Oke, kita akan masuk ke case-nya. Apakah dia ini adalah Super Saiyan? Sebelumnya gue akan mention dulu ya, syarat pertama yang paling penting untuk menjadi Super Saiyan adalah, ya, harus memiliki yang namanya S-Cell. Sel secara genetik emang dia adalah Saiyan. Tapi apakah dia punya S-Cell? Faktanya ya, Akira sendiri yang bilang sebagian besar Saiyan memiliki yang namanya S-Cell. Ya, dia bilang di sini kutip 2 sebagian besar. Berarti tidak semua Saiyan memiliki yang namanya S-Cell. Pertanyaannya, apakah sel ini memiliki S-Cell? Iya, jelas dia punya, karena dia mempunyai DNA Goku, Vegeta, sama Gohan. Yang emang udah jelas mereka bisa achieve Super Saiyan. Jadi sel ini bisa menjadi Super Saiyan, ya. Sel ada kemungkinan bisa achieve Super Saiyan. Tapi gue akan mention lagi di sini, Super Saiyan itu transformasi, memberikan power up dan juga perubahan secara fisik. Tapi kalau kita lihat sel, dia itu transformasinya dengan cara absorption, ya. Sel transformasi atau berubah bentuk hanya dengan cara absorb 17 dan 18, bukan dengan trigger emosi atau latihan seperti Saiyan pada umumnya. Jadi menurut beberapa fans, walaupun dia ini transformasi, tapi dia ini tetap dalam base form, bukan Super Saiyan. Tapi kenapa ada yang bilang dia ini Super Saiyan? Ya dari auranya. At least kita nggak mungkin ngeliat dari rambutnya ya, karena ya dia emang nggak ada rambutnya. Jadi kebanyakan fans bilang dia ini Super Saiyan karena auranya itu warnanya kuning. Aura kuning itu emang identik sama Super Saiyan. Tapi nggak semua aura kuning itu berarti Super Saiyan, ya. Dan Super Saiyan itu kalau di manga auranya itu juga nggak selalu warnanya kuning. Jadi kadang-kadang warna aura itu inkonsisten.
Kadang ngikutin warna dominan karakternya, ya kadang juga di anime sama manganya warnanya beda. Faktanya Cell emang kebanyakan dimunculin itu auranya warnanya kuning, tapi nggak semuanya kuning. Terus gimana sama petirnya? Ya ada yang bilang di sini Cell udah achieve Super Saiyan 2 karena ada sparknya ya. Tapi ada juga yang bilang spark atau petir itu cuma indikator aja bahwa Cell di sini itu udah power up atau ngelebihin dari power dia sebelumnya. Atau kalau ada sparknya ya itu biasanya udah high power state. Karena kenapa? Ya mungkin banyak yang bilang spark itu ciri khas dari SSJ2 ya. Tapi spark itu sebenarnya udah ada dari zaman Sinapa. Bahkan Trunks yang sempat face to face sama Cell pakai Super Saiyan Grade itu sempat ada sparknya. Well, gue sampai saat ini emang belum nemu statement pasti ya secara ofisial apakah Cell itu adalah Super Saiyan atau bukan. Ya ini emang debatable dan bakalan panjang banget kalau diomongin. Jadi gue akan balikin ke lu semua. Ya kalau ditanya menurut gue gimana? Menurut gue walaupun dia bisa digolongkan ke dalam kategori seorang Saiyan, tapi dia ini rasnya tetap android. Dan dia bukan Super Saiyan, ya dia cuman punya ciri-ciri yang mirip sama Super Saiyan. Itu opini menurut gue pribadi. Kalau menurut lo gimana? Tulis aja di bawah. Oke, sebenarnya masih banyak ya beberapa hal yang mungkin masih jadi misteri karena nggak bisa atau mungkin belum di-explain ya. Nanti kita akan lanjut part 2-nya atau lo mungkin mau tambahin bisa tulis aja di bawah. Oke, like aja kalau lo suka, jangan lupa subscribe and see you next video.